Hola a todos, assalamualaikum, bienvenidos, soy Rina, soy Indonesia, soy de Indonesia, soy fan de The Mentalist, mis colores favoritos son el morado y azul, mi película favorita es The Others, yo estudio español. Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di kanal Grubit Awal bersama saya Rina. Di video kali ini saya mau berbagi lagi tentang belajar bahasa asing di playlist belajar bahasa asing. Nah, kalau teman-teman udah ngikutin saya di playlist belajar asing, itu teman-teman pasti tahu saya lagi belajar bahasa Spanyol. Walaupun belajarnya malas-malasan, tergantung mood, terus saya juga masuk yang pembelajar yang slow gitu, yang lambat, bukan yang tipikal yang cepet. Oke, sebelum saya kasih tahu alasan kenapa saya belajar bahasa Spanyol dibanding bahasa-bahasa lain, saya mau kasih informasi tentang bahasa Spanyol itu sendiri. Menurut Wikipedia ya, jadi bahasa Spanyol itu adalah bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Spanyol merupakan bahasa pertama bagi sekitar 500 juta orang di dunia atau bagi 600 juta orang jika termasuk bukan penutur asli. Nah, ini menurut perkiraan pada tahun 1999. Sekarang mungkin udah berkembang, udah lebih banyak mungkin ya, atau berkurang. Tapi mungkin lebih banyak ya, karena mungkin orang juga banyak yang belajar bahasa lebih dari satu bahasa selain bahasa Inggris kan. Nah, mayoritas penutur bahasa Spanyol berada di Amerika Latin. Jadi karena Amerika Latin itu mungkin ada beberapa negara ya, kayak misalnya Meksiko, Puerto Rico, Kolombia, Chili. Nah, itu kan bahasa-bahasa Spanyol ya. Nah, kalau untuk bahasa Spanyol gitu, negara Spanyol, Eropa, itu juga ada bahasa Spanyol, pakai bahasa Spanyol sama kayak Meksiko, walaupun ada beberapa kata yang beda, tapi kalau bahasa Spanyol, orang Spanyol itu ada dua. Jadi ada Spanyol Katalan sama Spanyol Basque kalau nggak salah ya. Jadi kalau Spanyol biasa, bahasa Spanyol tuh ya yang orang-orang pahami gitu, walaupun antara Spanyol Amerika Latin sama sama Spanyol orang Spanyol itu emang beda aksen, atau ada beberapa kata yang berbeda gitu, atau beberapa kata yang pelafalannya agak beda gitu. Atau kalau mau membedakan antara orang Spanyol sama orang Amerika Latin, itu dari cara mereka melafalkan beberapa kata berbeda atau dari aksennya. Yaitu kenapa alasan saya belajar bahasa Spanyol, karena alasan saya kenapa saya belajar bahasa Spanyol karena waktu itu bukan nggak sengaja. Jadi waktu zamannya kalau teman-teman ngikutin, dulu masih ada MTV, pokoknya dulu TV-TV nasional itu masih bisa masuk kayak industri musik dari Amerika, atau dulu ada MTV, atau dulu bisa nonton series Amerika gitu, dan termasuk telenovela. Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak kepikiran nggak tahu juga waktu itu telenovela itu bahasa Spanyol, nggak tahu. Tapi waktu itu saya pertama kali ngedenger bahasa Spanyol itu dari lagu Christina Aguilera, yang dia punya album Spanyol, bahasa Spanyol dari bahasa Inggris, judulnya Reflection, terus ke bahasa Spanyolin tuh jadinya Mi Reflejo. Jadi Mi Reflejo ini adalah album dia yang Reflection dari bahasa Inggris itu di bahasa Spanyolin, kayak misalnya lagu I Turn to You, atau lagu hampir semua album Reflection itu di bahasa Spanyolin. Nah, tapi saya belum terlalu tertarik buat bahasa Spanyol. Saat itu tiba-tiba saya pengen nonton telenovela, terus yang pernah saya lihat di TV nasional dulu. Jadi dulu tuh kalau teman-teman dulu yang lahir tahun 90-an, mungkin 2000 awal atau 80-an, itu dulu TV-TV kan masih banyak tuh dimasukin. Kalau sekarang mungkin udah kita kayak harus berlangganan. Dulu kita masih bisa nonton MTV, itu masih ada serial TV Amerika yang masuk ke Indonesia. Terus juga ada telenovela gitu, walaupun telenovela saat itu dialih bahasakan jadi berbahasa Indonesia. Bahkan judul-judulnya itu diganti. Jadi sebenarnya hampir semua judul telenovela itu
judulnya adalah pemeran utama perempuan, padahal sebenarnya aslinya nggak gitu kan. Misalnya Maria kalau Maria itu judul aslinya, tapi kalau teman-teman pernah nonton misalnya Carmenita itu kan pemeran utamanya kan tuh si Carmen ya. Saya lupa namanya. Pokoknya itu pernah ada kalau teman-teman di YouTube tuh ada. Jadi sebenarnya judul aslinya itu Abrazame Muy Fuerte. Jadi Abrazame Muy Fuerte. Jadi peluk aku erat-erat, itu bahasa Indonesia itu gitu. Mungkin karena kepanjangan atau mungkin takut orang Indonesia nggak hafal gitu karena judulnya bahasa Spanyol, jadi mungkin diganti gitu. Tapi kayak Carita de Angel itu si Dulce Maria itu ya itu judul aslinya. Tapi hampir semua telenovela yang ada di Indosiar atau di CTI atau di apa namanya di SCTV itu semuanya judulnya hampir diganti pakai nama pemeran utama perempuannya. Dan awalnya itu saya kayak nonton di YouTube, tapi saat itu juga kayaknya belum apa namanya masih asing, bahasanya tuh masih asing, bahasa Spanyol tuh masih kedengarannya masih asing gitu. Jadi cuma nonton aja gitu. Sebenarnya pas udah nonton beberapa kali terus mulai kayak kedengeran gitu, karena gini, akses bahasa Spanyol itu masih susah ya, nggak kayak sekarang bahasa Korea mungkin hype-nya lagi apa drakor gitu, mungkin kayak orang lebih gampang menemukan arti dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Spanyol itu masih jarang banget yang menerjemahkan secara langsung dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia gitu, agak susah gitu. Jadi nggak banyak, maksudnya nggak ada beberapa apa namanya beberapa channel mungkin di Meksiko gitu ya, ada channel di Meksiko mungkin ada yang di YouTube-nya mereka ada artian bahasa Inggris, tapi nggak banyak gitu. Jadi nggak seluruhnya dikasih ke YouTube gitu, tapi mungkin kalau berlangganan bisa dapet terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Karena sama ini saya kayak baca bahasa Spanyol tuh cuma dari YouTube, nggak dari manapun, cuma dari YouTube gitu, cuma ngedengerin aja gitu. Nah nonton beberapa kali telenovela. Kan telenovela itu sebenarnya sama kayak sinetron ya, cuma kalau telenovela itu jelas dia sampai berapa episode jelas gitu. Kalau sinetron kan bisa yang disambung lagi gitu. Kalau telenovela enggak, dia misalnya 120 episode, ya udah 120 episode habis. Nah terus saya nonton telenovela itu udah mulai bahasanya tuh udah mulai kayak kedengeran gitu, jelas gitu. Maksudnya kupingnya udah terbiasa denger bahasa Spanyol gitu. Dan saya pikir itu hampir sama kayak bahasa Inggris gitu. Ada beberapa kata yang kayak bahasa Inggris, cuma dia pelafalannya sesuai dengan tulisan gitu. Misalnya kayak incredible kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Spanyol tuh increíble. Jadi increíble. Atau misalnya miserable, nah kalau bahasa Spanyol miserable. Jadi sesuai dengan tulisan gitu. Nah dari situ kayaknya bahasa Spanyol itu kayak lebih gampang pelafalannya dibanding bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain kalau menurut saya. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk belajar bahasa Spanyol itu salah satunya. Belajar dari situ cuma ngedengerin aja, ngedengerin banyak kata-kata yang tahu atau banyak kalimat yang tahu. Nah ketemu grammar itu ternyata jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris. Ternyata kalau menurut saya belajar bahasa Spanyol itu grammarnya jauh lebih kompleks dibanding bahasa Inggris, karena dia ada yang namanya grammatical gender ya. Jadi ada kata-kata yang berubah ketika berubah ketika kita ngomongnya ke perempuan atau ke laki-laki. Misalnya kayak mau mengucapkan selamat datang kita mau mengucapkan selamat datang yang kita ucapkan itu laki-laki, kita bilangnya bienvenido. Tapi kalau misalnya ke perempuan, bienvenida. Jadi kompleksnya kita mesti tahu kapan kita kata-kata apa yang ketika kita ketemu laki-laki dan perempuan itu berubah. Misalnya Spanyol itu dia cuma A sama O ya. Jadi kalau misalnya ke perempuan itu A, kalau ke laki-laki O itu. Sama halnya kayak misalnya menyebutkan cucu perempuan, cucu laki-laki, atau anak perempuan, anak laki-laki gitu. Ya kayak gitu-gitu.
tapi selebihnya kayak grammar atau misalnya struktur kalimat itu jauh berbeda dengan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Spanyol itu dia bisa kata kerja nyambung dengan objek, atau bisa juga kata kerja nyambung dengan subjek, atau bahkan dalam satu kalimat itu nggak ada subjeknya. Ketika bilang no sé itu nggak ada subjeknya, saya tidak tahu, atau saya tahu ya sé, nah nggak ada subjeknya lagi gitu kan. No sé nggak tahu, ya sé tahu gitu. Nah itu sebenarnya bikin agak-agak kompleks belajar grammar Spanyol itu. Tapi kalau saya mungkin karena sudah sering nonton telenovela, itu udah kuping yang terbiasa gitu ya. Untuk akhirnya belajar grammar itu ya itu agak bingung gitu. Nah itu jadi alasan kenapa milih bahasa Spanyol yang dipelajari setelah bahasa Inggris, karena itu pertama beberapa kata bahasa Spanyol itu hampir mirip sama bahasa Inggris, walaupun nggak mirip apa, tapi kita yang udah belajar bahasa Inggris pasti kata-kata yang familiar gitu. Cuma bedanya kalau bahasa Spanyol itu lebih gampangnya mereka kayak bacanya kayak bahasa Indonesia gitu, sesuai sama tulisan. Bahkan kayak Pantene, sampo Pantene itu, jadi kalau kita kan tetap ngomongnya Pantene ya, sesuai kayak baca bahasa Inggris gitu. Kalau orang Meksiko itu bacanya Pantene, sesuai sama tulisannya Pantene. Nah itu kalau bahasa Spanyol itu yaitu huruf sesuai sama pembacaan atau pelafalan sesuai sama hurufnya gitu. Jadi nggak jauh beda. Nah, karena itu lebih mudah secara pelafalannya, walaupun secara grammar tuh agak susah. Dibanding kayak misalnya bahasa Prancis atau bahasa Jerman, kayaknya saya nggak sanggup belajar bahasa itu gitu. Jadi karena kenapa milih belajar bahasa Spanyol setelah bahasa Inggris, ya itu karena bahasa Spanyol pelafalannya lebih mudah, dan ya walaupun cara belajar medianya itu agak susah ya, karena mungkin di Indonesia ini nggak terlalu banyak orang yang suka bahasa Spanyol, atau nggak terlalu banyak orang yang suka telenovela gitu. Jadi kalau saya nonton telenovela itu ya dari YouTube aja gitu, jadi benar-benar belajar bahasa Spanyol itu dari YouTube gitu, dari telenovela. Tapi nggak semua telenovela saya tonton gitu. Telenovela pun sebenarnya nggak semua telenovela itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sebenarnya agak susah juga gitu. Tapi yang saya lakukan saat ini adalah ngedengerin aja gitu, just listen. Jadi emang nggak kayak drakor gitu kan. Kalau drakor tuh mungkin udah banyak ya terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya gitu kan, karena banyak orang tertarik gitu. Kalau bahasa Spanyol itu kayak, kalau nonton novela itu cuma mungkin telenovela tertentu yang udah ada terjemahan bahasa Inggris, itu pun jarang banget gitu. Jadi kalau sebenarnya bagusnya ketika belajar bahasa terus nggak ada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa yang kita pahami gitu, sebenarnya bagusnya adalah yaitu kupingnya terbiasa gitu. Jadi saya tahu beberapa kata atau beberapa kalimat itu dari nonton telenovela gitu. Jadi ketika misalnya saya nonton telenovela Meksiko ya, bukan telenovela Spanyol, karena Spanyol juga ada telenovela gitu. Tapi mungkin saya lebih senang ngedengerin bahasa Spanyol orang Meksiko gitu, karena mereka mungkin lebih enak dengernya kalau menurut kuping saya gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya, cuma dengerin aja gitu, dan itu emang akhirnya kita nggak terbiasa untuk lihat subtitle, nggak terbiasa untuk lihat terjemahannya gitu. Emang sih agak ribet ya. Jadi kan ketika misalnya kita mau tahu bener-bener mau tahu apa yang diomongin gitu ya, atau kita misalnya dapet nih terjemahan apa tuh, kalau di YouTube tuh ada kan terjemahan auto translate gitu ya, misalnya dari bahasa Spanyol langsung. Kalau emang kita mau tahu banget artinya apa, kita bisa lihat di Google Translate gitu. Emang sih agak ribet ya, tapi ya begitu resiko belajar bahasa yang medianya nggak terlalu banyak, atau yang orang lain itu nggak terlalu tertarik gitu ya gitu susahnya gitu. Tapi kalau orang yang suka belajar bahasa itu pasti kayak itu challenging aja gitu. Jadi kalau misalnya nemuin kata-kata yang kita nggak tahu, terus ya udah cari sendiri gitu, nggak nunggu orang nerjemahnya atau gimana. Teman-teman saya sharing di kolom komentar apa
bahasa apa yang sedang teman-teman pelajari setelah belajar bahasa Inggris, atau mungkin bagi teman-teman lagi belajar bahasa tertentu selain bahasa Inggris, bisa juga sharing di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Adios. Hasta luego.